Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Tiara Putri dengan NIM 210001839. Di sini saya dari Prodi Informatika dari kelas D dalam mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Sekarang saya ingin membahas mengenai pengelolaan konflik dalam komunikasi interpersonal. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari konflik. Apa sih konflik itu? Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan pandangan, kepentingan, atau kebutuhan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan ketegangan. Menurut KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, atau pertentangan di dalam cerita, rekaan atau drama, atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Apa saja sih penyebab dari konflik itu? Yang pertama, ada perbedaan kepribadian, pendirian, dan perasaan. Yang kedua, kurangnya kejelasan dan kurang baik dalam menyampaikan keinginan. Yang ketiga, perbedaan nilai dan kepentingan tiap individu maupun kelompok. Misalnya, perbedaan prioritas, perbedaan keinginan sumber daya. Yang keempat, perbedaan latar belakang dan budaya yang terkadang membuat salah paham antar individu atau kelompok. Gaya komunikasi sangat berpengaruh dalam penyebab terjadinya konflik. Kemudian, jenis-jenis konflik. Menurut Robbins 2003, konflik tugas, perbedaan pendapat tentang isi atau tujuan pekerjaan. Konflik hubungan, yaitu perbedaan kepribadian atau emosional antar individu. Kemudian konflik proses, yaitu perbedaan pandangan tentang cara melaksanakan tugas. Menurut Dutch 1973, konflik konstruktif, yaitu konflik yang menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada konflik destruktif, yaitu konflik yang merusak hubungan dan tidak menghasilkan solusi. Menurut Koser 1956, konflik fungsional yaitu konflik yang membantu meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan. Yang berikutnya yaitu konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja dan tujuan kelompok. Menurut Thomas 1992, ada konflik kompetitif, yaitu fokus pada kemenangan salah satu pihak. Dan ada konflik kooperatif, yaitu fokus pada solusi bersama untuk mengatasi perbedaan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah proses merencanakan dan menangani konflik secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti penyelesaian masalah, peningkatan hubungan, dan pencapaian tujuan bersama. Pentingnya manajemen konflik yaitu meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi stres dan ketegangan, menciptakan solusi inovatif, membantu pencapaian tujuan bersama, dan meningkatkan pemahaman budaya dan perspektif. Apa saja sih teori manajemen konflik itu? Yang pertama ada teori gaya manajemen konflik Thomas Kilmann 1974, di mana pengembangan model konflik mode instrumen yang mengelompokkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi, yaitu ada asertivitas, keinginan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan kooperativitas, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua, ada teori manajemen konflik Rahim 1983, yaitu fokus pada hubungan interpersonal dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada teori phase negotiation oleh Stella Tomei 1988. Tomei mengemukakan bahwa konflik seringkali melibatkan menjaga wajah atau saving face atau harga diri seseorang dalam hubungan sosial. Ada dua, yaitu face saving, melindungi harga diri seseorang selama konflik, dan face giving, yaitu mendukung dan menghormati wajah orang lain selama konflik. Yang keempat, ada teori keseimbangan dalam konflik
oleh Blake dan Moulton 1964, yaitu kepedulian terhadap orang, itu fokus pada menjaga hubungan baik. Kemudian ada kepedulian terhadap tugas, fokus pada penyelesaian masalah dan tujuan dan mencapai tujuan bersama. Nah, apa saja strategi pengelolaan konflik? Yaitu yang pertama ada identifikasi masalah secara tepat, pahami akar penyebab konflik dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat, hindari asumsi dan cari fakta yang objektif. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan asertif. Berkomunikasilah dengan jelas dan jujur tanpa menyalahkan. Fokus pada solusi bukan siapa yang salah. Yang ketiga, tetapkan aturan yang jelas. Sepakati aturan dasar dalam diskusi untuk menjaga ketertiban. Misalnya, berbicara bergantian dan tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, empati dan pemahaman perspektif. Cobalah memahami sudut pandang orang lain. Tunjukkan rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda. Yang kelima, gunakan pendekatan win-win. Cari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Fokus pada kebutuhan, bukan posisi atau tuntutan masing-masing pihak. Yang keenam, kompromi bila diperlukan. Jika solusi ideal sulit dicapai, cari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketujuh, libatkan mediator. Jika konflik sulit diselesaikan secara langsung, libatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan. Yang kedelapan, kelola emosi. Kendalikan emosi agar tetap tenang selama diskusi. Hindari sikap defensif atau menyerang. Kemudian yang kesembilan, ada fokus pada masa depan. Jangan terlalu berlarut-larut membahas masa lalu. Fokus pada langkah-langkah untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Yang ke-10 ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah konflik selesai, evaluasi penyebab dan proses penyelesaiannya. Ambil pelajaran untuk mengelola konflik di masa depan dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan konflik dalam komunikasi interpersonal. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.